Kembali lagi dalam video saya. Kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal untuk pencatatan transaksi. Ya, di sini kita ada contoh soal tentang perusahaan jasa. Ada transaksi yang diberikan selama periode bulan pertama operasinya suatu perusahaan ini. Perusahaannya bernama Perusahaan Jasa AA yang dimiliki oleh Tuan Arya. Ini berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan November tahun 2016. Dari transaksi yang disampaikan ini, kita akan coba analisis transaksinya terlebih dahulu. Kemudian kita lihat di sini pertanyaannya adalah kita diminta untuk membuat jurnal umum untuk mencatat transaksi yang terjadi selama bulan November tersebut. Setelah itu kita akan menggunakan akun bentuk T atau nanti kita akan mencatatkan atau mempostingkan transaksi yang sudah kita jurnal ini ke dalam buku besar. Setelah itu kita akan menghitung saldo masing-masing akun. Baik, kita akan coba kerjakan satu-satu untuk soal berikut. Oke, kita refresh dulu materi kita mengenai proses pencatatan transaksi akuntansi. Jadi siklus akuntansi akan kita mulai dari bukti pendukung. Pastikan semua transaksi yang kita catat harus jelas bukti pendukungnya. Dari bukti pendukung ini barulah kita bisa mencatatkannya ke buku harian atau jurnal. Dari jurnal kita akan memposting transaksi tersebut ke buku besar. Kemudian setelah buku besarnya selesai kita susun untuk semua transaksinya, untuk semua transaksi yang sudah kita jurnal, maka kita baru bisa menyusun neraca saldo berdasarkan saldo-saldo akhir dari masing-masing buku besar tersebut. Dari sinilah baru kita bisa membuat reportingnya ya, laporan keuangannya. Terdiri dari apa aja? Ada laporan laba rugi, laporan neraca, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, kita akan mencatat asumsinya ini adalah bukti pendukungnya atau transaksinya ya. Ini transaksinya, dari transaksi ini kita akan catat ke dalam bentuk jurnal. Jurnal sendiri kita perlu pahami bahwa kita akan mengenal berbagai macam jenis jurnal. Ada jurnal umum, lalu ada jurnal penyesuaian, ada jurnal khusus, ya, lalu ada jurnal penutup, dan ada jurnal pembalik. Nah, untuk video kali ini kita hanya membahas mengenai jurnal umum terlebih dahulu. Baik, kita mulai untuk mencatatkan transaksi-transaksi ini ke dalam bentuk jurnal. Pertama kita akan buat jurnalnya ya, tabel jurnalnya, kolom-kolomnya untuk jurnal. Seperti biasa saya mengerjakannya di Excel di sebelahnya supaya langsung terlihat proses pencatatannya. Baik, di sini sudah saya siapkan untuk template jurnalnya. Bentuk jurnalnya di sini terdiri dari kolom tanggal, lalu kolom keterangan yang akan kita gunakan untuk mencatat transaksi sesuai dengan urutan debit dan kreditnya ya. Ini di kolom tanggal. Keterangan ini akan kita catatkan transaksinya ya, sesuai dengan debit dan kreditnya. Ayat jurnal debit nanti akan kita catat terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan yang kreditnya. Kemudian ada kolom referensi. Kolom referensi ini digunakan untuk menandai ayat-ayat jurnal yang sudah diposting ke buku besar ya. Lalu ada kolom debit, digunakan untuk mencatat jumlah yang harusnya ada di debit, dan kolom kredit, jumlah yang mesti dicatat di sisi kredit. Baik, kita mulai untuk mencatat transaksi yang pertama, yaitu transaksi tanggal 1 November. Di sini transaksinya adalah untuk memulai usahanya, Tuan Arya menginvestasikan kekayaannya berupa uang tunai sebesar 385 juta dan sebuah kendaraan senilai 95 juta. Nah, transaksi ini akan mempengaruhi akun kas dan akun kendaraan serta akun modal karena pemilik di sini Tuan Arya melakukan investasi ke dalam perusahaan.
pengaruhnya transaksinya adalah maka kas kita atau karena ada uang tunai berarti kas kita akan bertambah. Kemudian kendaraan kita sebagai aset ya ada jadi aktiva ya akan bertambah juga. Kemudian modalnya perusahaan juga akan bertambah. Maka kita akan catat dulu yang sisi debitnya, kita tulis tanggalnya di sini. Pertama kita catat yang sisi debitnya dulu ya. Sisi debit. Kas. Kas bertambah di sisi debit. Kemudian kendaraan, karena kendaraan pun diinvestasikan ke dalam perusahaan, maka kendaraan bertambah di sisi debit. Kemudian modal bertambah di sisi kredit. Diingat kembali untuk saldo normal masing-masing akun. Jadi kita punya 5 ya. Sini saya coba ingatkan kembali. Jadi untuk saldo normal akun, kita punya akun harta. Kita tulis sini bertambah atau berkurang ya. Harta yang termasuk kelompok harta ada kas, piutang, asuransi dibayar di muka, peralatan, perlengkapan, aktiva, semua jenis aktiva masuk ke kelompok harta. Harta bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Kemudian kita punya akun kewajiban, utang ya. Segala bentuk kewajiban, ketika kewajiban itu bertambah, maka bertambahnya adalah di sisi kredit. Ya. Bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Ya, ini. Kemudian akun modal. Modal sama dengan kewajiban. Ketika bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Lalu akun pendapatan. Pendapatan bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Lalu akun beban. Beban bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Pastikan untuk saldo normal ini kita paham betul. Jadi ketika kita mencatatkannya di jurnal, kita tinggal memastikan transaksi ini terkait kelompok harta, kewajiban, modal, pendapatan, atau beban. Jadi kita bisa mencatatkannya dengan benar. Oke, kembali lagi ke transaksi tanggal 1. Di sini Tuan Arya menginvestasikannya kekayaan berupa uang tunai, berarti kasnya bertambah. Kas bertambah 385 juta di debit ya. Kas kelompok harta bertambah di sisi debit, 385 juta. Kemudian kendaraan juga masuk kelompok harta bertambah di sisi debit, sejumlah 95 juta. Lalu modal bertambah. Modalnya sejumlah berapa? Modalnya adalah semua yang diinvestasikan oleh Tuan Arya, baik itu berupa uang tunai ataupun kendaraan. Jadi total modalnya adalah 385 ditambah 95 juta. Oke, ini untuk mencatat modal. Lalu kita akan menjurnal tanggal 1, masih di tanggal yang sama ya. Di sini dibayar sewa kantor untuk bulan November 2006 sebesar 6.500.000. Dibayar sewa kantor berarti kas kita berkurang. Munculnya adalah beban, yaitu beban sewa kantor. Maka kita akan mencatat beban bertambah di sisi debit. Yang debitnya dulu yang harus dicatat. Jadi ketika kita membuat jurnal, yang kita catat adalah sisi debitnya dulu, baru kemudian sisi kredit. Jadi kita akan mencatat beban sewa dulu, karena beban bertambah di sisi debit. Sebesar 6.500.000. Kemudian karena ada pembayaran, otomatis kas perusahaannya berkurang. Kas kelompok harta berkurang di sisi kredit. Itu 6.500.000. Oke, lanjut kita ke transaksi tanggal 2. Tanggal 2 dibayar beban iklan untuk bulan November. Ya.
Untuk bulan November sebanyak 4 juta. Berarti ada pengeluaran kas kembali di tanggal 2, yaitu untuk pembayaran beban iklan. Kita catat di sini tanggalnya. Kembali kita catat beban terlebih dahulu karena beban bertambah di sisi debit ya. Beban iklan dibayarkannya menggunakan kas karena dilakukan secara tunai. Beban iklannya sejumlah 4 juta rupiah. Tanggal 2 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk mencatat transaksi tanggal 4. Dibeli peralatan kantor dari toko swadaya seharga 24 juta. Ya, tanggal 4 dibeli peralatan kantor dari toko swadaya seharga 24 juta. Dari jumlah tersebut, perusahaan membayar 20% secara tunai. Sisanya dibayar bulan depan. Berarti di sini dari nilai 24 juta itu yang dibayar tunai hanya 20%. Sisanya kredit. Berarti muncul utang dagang atau utang usaha. Maka kita akan mencatat sisi debitnya dulu ya. Jadi tanggal 4. Debitnya apa? Debitnya adalah peralatan. Karena peralatan kantor masuk kelompok harta. Harta bertambah, kita catat di sisi debit. Kita catat peralatannya dulu. Peralatan kantor. Kemudian apa lagi? Kemudian pembayarannya menggunakan kas. Kas berkurang di sisi kredit. Ya. Lalu sisanya dengan hutang. Karena dibayar bulan depan berarti hutangnya bertambah. Hutang bertambah di sisi debit. Ya. Maka kita catat yang debit dulu, maka kita catat utangnya dulu ya. Utang usaha ya. Baru kreditnya adalah kas. Utang bertambah di sisi kredit ya. Kemudian maka kita catat yang kreditnya. Satu lagi adalah kas. Karena kas berkurang. Ada pembayaran yang 20% ya. Kasnya berkurang di sisi kredit. Peralatan kantornya berapa? 24 juta. Lalu utang usahanya. Kasnya dulu kita catat ya. Kasnya 20%. Sisanya adalah 80%. Berarti utangnya 80%. Kasnya 20%. Jadi peralatan kantornya 24 juta dibayar dengan kasnya 4.800.000, sisanya utang usaha 19.200.000. Ya, diingat lagi peralatan kantor kelompok harta, harta bertambah di debit, lalu kas berkurang 20% di kredit, sisanya adalah utang bertambah di sisi kredit, ya. Lalu kita lanjutkan mencatat transaksi untuk tanggal 5. Penerimaan pendapatan atas jasa yang diberikan ke pelanggan. Berarti kita mendapatkan uang kas, ada penerimaan. Berarti kas kita bertambah, kasnya bertambah ya. Pendapatannya bertambah, kasnya juga bertambah. Kas bertambah di sisi debit, pendapatan bertambah di kredit. Tanggal 5 ya. Sebesar 93 juta. Lanjut ke yang nomor 8. Tanggal 8. Tanggal 8 dibeli perlengkapan kantor dari toko lumayan sebesar 5 juta ya. Pembelian perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah ya. Perlengkapan kantornya bertambah. Lalu karena dibeli kasnya berkurang. Perlengkapan masuk kelompok harta berarti kita catat di sisi debit. Perlengkapan kantornya di debit, di kreditnya adalah kas. Besar 5 juta. Lanjut transaksi tanggal 9. Tanggal 9 diterima pendapatan atas jasa yang diberikan kepada Nyonya Susiana pada bulan November. Pendapatan jasa yang telah diberikan berarti di sini pendapatannya bertambah, lalu kasnya bertambah ya.
pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit. Kasnya bertambah di sebelah debit. Di sisi debit, maka kita catat yang sisi debitnya lebih dahulu. Berarti kasnya dulu ya yang kita catat untuk tanggal 9. Sejumlah 56 juta rupiah. Oke, kita lanjutkan untuk mencatat transaksi tanggal 10 ya. Tanggal 10 dibeli peralatan kantor. Peralatan kantor seharga 24.500.000 kredit. Oke, peralatan kantor bertambah, peralatan kantor masuk kelompok harta ya. Harta bertambah di sisi debit. Lalu secara kredit berarti akan muncul utang usaha. Utang dagangnya, utang usaha. Nah, utang bertambah di sisi kredit. Oke. Maka kita catat yang sisi debitnya dulu ya, peralatannya dulu kita catat, baru utangnya. Ya, peralatan kantornya di debit, utang usahanya di sisi kredit. Lanjutkan kembali untuk mencatat transaksi tanggal 12. Tanggal 12 di sini transaksinya memberikan jasa kepada Tuan Hasan senilai 25 juta. Namun uangnya belum diterima ya. Sekitar di sini memberikan jasa berarti masuk ke pendapatan ya. Biasanya pendapatan jasa, pendapatan bertambah di sisi kredit. Lalu belum diterima. Kalau belum terima berarti kita belum terima uangnya, kas kita belum bertambah. Tapi yang bertambah apa? Yang bertambah adalah piutang ya. Piutang adalah pendapatan kita yang belum kita terima secara tunai. Jadi munculnya piutang. Piutang kelompok harta, piutang bertambah di sisi debit. Oke, berarti kita catat piutangnya dulu ya, baru kita catat pendapatannya. Sebesar 25 juta. Lanjut tanggal 16. Tanggal 16 transaksinya yaitu membayar beban perjalanan untuk urusan perusahaan sebesar 26 juta. Beban perjalanan untuk urusan perusahaan ya, berarti masuk ke operasional kantor sebesar 26 juta. Beban perjalanan bertambah. Kelompok beban kalau bertambah akan kita catat di sisi debit ya. Karena dibayar, berarti dibayarnya pakai kas. Ya, dibayarnya pakai kas. Kas berkurang, kita catatnya di sisi kredit. Kita catat sekarang ya. Oke, beban perjalanan di debit 26 juta, kreditnya adalah kas 26 juta. Lanjut lagi untuk transaksi tanggal 19. Di tanggal 19 membayar seluruh utang ke PT Swadaya. Membayar utang ke PT Swadaya. PT Swadaya transaksi tanggal berapa? Kita lihat PT Swadaya itu transaksi di tanggal 4 ya. Yang kita bayar 80% nih ya. Ini utang usaha PT Swadaya. Berarti utang ini akan dibayar. Kita bayar di tanggal 19. Pembayaran utang, maka utangnya berkurang. Utang berkurang di sisi debit. Kas karena dibayar, maka kas kita akan berkurang. Kas berkurang di sisi kredit. Kita catat yang debitnya dulu, berarti utangnya kita catat di sisi debit, baru kemudian kasnya. 19.200.000 senilai hutang yang kita bayarkan. Kemudian di tanggal 20 menerima pendapatan dari Tuan Abdi sebesar 97.500. Ya, kita terima pendapatan berarti kas kita bertambah. Kas bertambah di sisi debit. Pendapatan
pendapatan bertambah di sisi kredit. Ingat saldo normalnya ya, pendapatan bertambah di sisi kredit. Maka kita akan catat untuk tanggal 20, kasnya di debit, pendapatannya di kredit. Oke, lanjut untuk transaksi tanggal 23. Di tanggal 23 diterima sebagian piutang, menerima sebagian piutang dari Tuan Hasan sebesar 25 juta. Oke. Maka kita akan catat penerimaan piutang. Ya, Tuan Hasan transaksi tanggal 12 ya. Ini transaksi Tuan Hasan, utangnya 25 juta. Ya, diterima di tanggal 23. Piutang dari Tuan Hasan 25 juta berarti lunas ya. Jurnalnya apa? Jurnalnya penerimaan berarti kasnya bertambah. Kan ada uang yang diterima, kas bertambah di sisi debit. Lalu ini piutang ya, pembayaran piutang berarti piutangnya berkurang. Piutang berkurang, harta berkurang di sisi kredit. Berarti kita catat kas di debit, piutangnya di kredit. Tanggal 23. Oke. Lanjut di tanggal 24. Tanggal 24 menyelesaikan pesanan senilai 25 juta untuk usaha dagang berjaya, namun uangnya belum diterima. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan pekerjaan tapi kita belum menerima uangnya. Maka akan muncul sebagai piutang. Piutang bertambah di sisi debit, lalu penyelesaian pekerjaan ini, pesanan ini kita catat sebagai pendapatan. Pendapatan jasa bertambah di sisi kredit. Maka jurnal untuk tanggal 24 adalah piutangnya di debit, pendapatan jasanya di kredit. Baik, lanjut lagi ke tanggal 26. Di tanggal 26 dibayar beban perjalanan untuk urusan perusahaan sebesar 23 juta. Ya. Diingat kembali beban bertambah maka di sisi debit ya. Lalu karena dibayar ini berarti menggunakan kas. Kas berkurang, kita catat di sisi kredit. Nah, kita catat beban dulu, beban perjalanannya di debit, kreditnya adalah kas untuk tanggal 26. Kemudian, kita lanjutkan mencatat transaksi tanggal 29. Di tanggal 29, Tuan Arya mengambil uang untuk keperluan pribadi, ya. Keperluan pribadi biasa dicatat sebagai prive, withdraw-nya ya. Penarikannya bisa disebut prive. Prive ini masuk saldo normalnya seperti beban ya. Jadi kalau bertambah, prive bertambah ada di sisi debit ya. Kalau berkurang di sisi kredit. Karena mengambil uang, berarti uang kasnya akan berkurang. Kas berkurang di sisi kredit. Maka tanggal 29 pencatatannya adalah prive Tuan Arya. Di debit, kreditnya adalah kas. Kemudian di tanggal 30, transaksi terakhir, membayar gaji karyawan untuk bulan November. Pembayaran gaji ya, masuk ke beban gaji. Beban gaji ya, atau biaya gaji ya, bertambah, kita catat di sisi debit. Lalu karena dibayar, berarti kasnya berkurang.
Kas berkurang di sisi kredit. Kita catat dulu yang sisi debitnya, berarti jurnalnya adalah beban gaji di debit, kasnya di kredit untuk tanggal 30 November. Oke, kita sudah mencatat semua transaksinya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Modal bisa ditulis modal Tuan Arya ya. Oke, setelah di jurnal, kita jumlahkan jurnalnya sisi debit dengan sisi kreditnya. Ini jumlahnya, sisi debitnya dengan sisi kreditnya sudah balance. Ya, sampai di sini dulu untuk penjelasan mengenai pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Untuk pertanyaan nomor 2, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Kita akan posting jurnal tersebut ke buku besar. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.